Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masih dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini setia bersaat teduh bersama kami melalui renungan online di channel YouTube ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh merayakan ibadah Paskah bersama kemarin minggu di gereja. Dan hari ini Engkau kembali menyapa kami dengan firman Tuhan di seputar Paskah. Berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 11-15 mengatakan demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca sebuah kisah tentang kebohongan yang dilakukan oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka membayar sejumlah uang kepada prajurit untuk menyebarkan kabar palsu bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tindakan ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan spiritual. Para pemimpin agama seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Namun mereka justru melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali dihadapkan dengan situasi di mana orang berbohong atau memanipulasi fakta untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan semacam ini tentu saja tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang benar dan tidak ada dusta di dalam Dia. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus selalu mengedepankan kebenaran dan integritas dalam segala tindakan kita. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain dan tidak mengikuti tindakan-tindakan yang tidak baik. Bahkan jika itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berwenang atau berpengaruh. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan integritas dan kebenaran dan menolak untuk terlibat dalam tindakan dusta atau manipulasi fakta, bahkan jika hal itu terjadi di lingkungan agama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk tidak takut mengatakan kebenaran. Jauhkanlah kami dari kebohongan yang merugikan orang lain, juga diri sendiri. Sedangkan kebenaran kami tahu akan selalu nampak pada waktunya dan membongkar semua kebohongan. Sampai hari ini Tuhan, kami tahu masih banyak orang yang tidak mempercayai kebangkitan-Mu akibat kebohongan para pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi kebenaran sejarah tidak dapat ditutupi. Dan kami berdoa untuk mereka yang hatinya masih tertutup pada Injil. Celikanlah mata rohani mereka dan buatlah mereka percaya. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.